Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi dinil qayyim wa bayyana siratal mustaqim bil ayati wa dzikril hakim. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'ahd, innal 'ahda kana mas'ula. Wa qala aydan, inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Usduqu idza haddastum wa awfu idza wa'adtum wa addu idza futintum. Wa'madu furujakum wa uddu absarakum wa kufu aydiyakum. Rawahul Baihaqi an Ubadah ibni Sa'id. Para jamaah yang Allah hormati, alhamdulillah, tanpa terasa kita telah melewati 2 minggu kebelakang yang telah kita laksanakan seperti perputaran roda yang tidak terasa oleh kita. Puasa yang kita jalani sudah hampir separuh yang kita jalani. Wa'alim wa'orang-orang kos, ketika perputaran Ramadan ini semakin hari semakin cepat, hampir berlalu, mereka seakan-akan merasa bahwa apa yang dirindukan itu akan segera berlalu. Tapi beda dengan kita, kadang baru saja berjalan setengah hari sudah ada tulisan warga kurang samlipur dina setengah main. Seakan-akan yang diharapkan adalah warganya, hari rayanya. Yang lebih ironis lagi adalah ketika orang-orang yang tidak puasa ikut berharap dengan keluarganya itu. Jadi mari sisa di bulan Ramadan yang masih tinggal separuh perjalanan lagi untuk bisa digunakan sebaik-baiknya agar kita bisa mencapai maghfirah, rahmat dan ampunan serta itminanna, kita dibebaskan dari api neraka. Ini ikhtiar, Ramadan itu ikhtiar. Para ingkang kawula hormati, ingkang kala ini kawula sampaikan berkaitan dengan masalah malaikat Jibril. Atani Jibril faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih fa inna syarafal mu'min bi qiyamil lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Sebagian kalau ini satu nyampaikan tentang datangnya malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi. Biasanya kalau tidak untuk kepentingan menyampaikan wahyunya Allah, pasti malaikat
malaikat Jibril datang kepada Kanjeng Nabi memberikan pelajaran atau pembinaan. Termasuk hadis ini meriwayatkan menceritakan kepada kita malaikat Jibril datang kepada Kanjeng Nabi kemudian memberikan pembinaan. Walaupun pembinaan itu hanya untuk Kanjeng Nabi, pada intinya itu juga pembinaan untuk kita. Ismasyita, ya Muhammad, seliramu arep urip, monggo urip sekarang. Tapi yang fa'inna kapan itu sedunia seliramu arep mati. Wong Kalimantan arep urip sekarang pengen deh so. Wong lain arep urip sekarang so. Tapi emosi bahwa kita pasti akan mati. Lah kemudian ditanggapi kali wahbib masyita fa innaka mufariqu. Cintai apa yang ingin kamu cintai, tapi ingat bahwa apa yang kamu cintai itu pasti akan berpisah. Fa innaka mufariqu. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqaddarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Gusti Allah niku awe pepaes datang menungsa urip nang alam dunia, pepaes kelawan rasa demen cinta terhadap perempuan. Itu ngomong ayu, bojo ayu penting ya. Semangat itu ayo dari seorang yang ahli ngomong itu dari ayu. Tapi kalau katakan ya memang penting. Rumah api penting, mobil api penting, sawah buat penting. Jadi rumah api dia benar ibadahnya rumah ayam mampunan rumah tentang orang pakai lunga-lunga dan sebagainya. Tapi semua itu ingat bahwa apa yang dicintai oleh kita itu semuanya akan dipisahkan. Dan apa yang dicintai oleh kita semuanya itu pasti akan dipertanyakan. Wonten riwayatnya, wonten seorang juragan kaya raya. Ketika dia mulai sakit-sakitan, ya baik ini mengumpulkan anak-anaknya. Tong, aku kayaknya enggak mati. Mengko anggere aku mati, sapa salah siji sliramu sing gelem batili aku nang kuburan selama 40 dina. Nanti separuh hartaku akan aku berikan kepada engkau yang mau menemani saya 40 hari. Kira-kira dengan puluh Pak diundang di bapaknya, pokoknya punya orang lah mau ambil batin bapaknya sampai saya mati batin dan kuburan 40 dina. Oleh separuh dari harta yang dimiliki oleh orang yang kaya itu betul orang menyentuh. Anaknya nggak ada yang mau, kemudian saudara kandungnya dikumpulkan juga nggak ada yang mau. Nah, jadi belajar bisa membayarkan ke orang lain, bisa membayarkan ke orang lain betul-betul sibuk. Jadi cerita saudara ini belajar mati dan seterusnya. Itu konten kisah yang kata. Intinya ketika ada yang datang satu orang itu ternyata apa? Ternyata seorang tukang kayu yang hidupnya sangat miskin. Wa man masyika fa innaka majziyun bi. Wa man
masyarakat paling majziyun bi, dan silakan kamu mau berbuat seperti apapun silakan, tapi sesungguhnya bahwa apa yang kamu lakukan itu nanti akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu pasti akan ada balasannya. Nah, kemudian wasyarrafal mukmin, kehormatan seorang mukmin tergantung terhadap qiyamul lail, sholat malam. Anggapis sholat malam dulu jenengan dulu ada sholat mesel, ya, ada sholat mesel. Yubahajud baik. Itu kan rokok. Wa izau istighna walinas. Semakin sering kita melakukan dia mulai, maka sering kehormatan kita di hadapan Allah itu akan semakin tinggi. Lah, kemuliaan kita istighnahu aninnas, tergantung terhadap kemandirian kita. Angger lagi pas jadi wong sing dilarang lagi ekonominya itu serba kurang. Wong aslinya wong murid itu sing penting aja kurang. Tapi cukup mawon Pak. Penting cukup gawe rumah, cukup gawe mobil, cukup itu sudah cukup ya. Kalau saya beli pengen tuku mobil, cukup tuku mobil. Pengen tuku rumah, cukup tuku rumah. Seperti cukup Pak. Cukup. Ya. Pelajaran nego hingga monggo. Ini insya Allah itu agar pelajaran pembinaan dari malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi bisa dilakukan juga oleh kita, insya Allah juga kita akan mengikuti. Kemudian yang ini saya sampaikan pada pertemuan ini, wonten ing saya maliko, Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendikarakan Kanjeng Nabi, idmanu li sittan min anfusikum, jaminkan wahai manusia, idmanu li sittan, jaminkan untukku dengan 6 perkara dari diri kalian. Adman lakumul jannah, saya akan menjamin kalian dengan surga. Jadi agar bulan jenengan sami bisa menjalankan, menjamin dengan 6 perkara ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin surga untuk kita. Ini pada kayak umpamanya bulan dua anak lulus sing perguruan niku boten orang-orang yang bergawe ketemu kalau kanca pakir marah dulu aku anak ini lulus kuliah digoyang apa gawe jurusannya apa? Jurusannya Cibadan. Oh iya wis di konfliknya syarat-syarat kalau dulu disiapkan duit 1 juta. Berikan pun orang 1 juta terjamin. Saya jamin pokoknya dengan 1 juta itu insya Allah. Lah karena yakin bahwa dia sudah bisa menjamin kayak gitu, akhirnya saya mengupayakan berbagai kayak apapun caranya uang yang 1 juta itu agar anak saya bisa masuk dalam pekerjaan karena dia sudah menjamin. Lah ini Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Allah sudah menjamin pada kita, jaminkan saya dengan 6 perkara, saya jamin surga. Mesti ente bersuara, itu kata-katanya ambil ini kayak gitu. Kalau ente bisa menjamin dengan 6 perkara ini, aku jamin surga untuk kamu.
Adman lakumul jannah, akan aku jamin untuk kamu surga. Memang biasanya sesuatu yang mempunyai balasan yang hebat itu juga biasanya tingkat untuk melakukannya itu juga berat. Kayak semacam puasa, as-sawmu wa ana ajzi. Puasa itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Itu Al-Quran itu hebat. Puasa Ramadan itu hebat luar biasa. Saking hebat luar biasanya, juga banyak orang yang merasa enggan untuk melakukan ibadah puasa, merasa berat untuk melakukan ibadah puasa. Isi membaca kalau minggu-minggu pertama, waktu makin biasa, rupanya zaman baik kalau mau pindah begitu ya kenapa? Seperti tidak ada beban. Ya itu hak mereka. Kita hanya berharap dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada saudara-saudara kita yang mungkin hari ini belum berpuasa, besok mau berpuasa, besok belum berpuasa, mudah-mudahan lusanya mau berpuasa. Kok tahun ini belum berpuasa, mudah-mudahan tahun depan mau berpuasa. Karena semuanya itu juga akan kembali kepada yang melakukan. Sama seperti membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sebenarnya enteng. Manfaatnya itu luar biasa. Al-Quran itu manfaatnya luar biasa. Apa sih Al-Quran? Al-Quran kalamullah. Ya, Al-Quran itu kalamullah. Kalau kita mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau berwawancara, berkalam dengan Allah, ya dengan Al-Quran itu. Sehingga kalau kita sedang membaca Al-Quran, hendaknya fokus kita, konsentrasi kita, ya dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidus Subhanallah minan nasi ma wallahum amqibatihim allati kanu 'alaiha. Jangan membaca Al-Quran di depan televisi. Ya, kamu dulu ya. Kalau baca Quran kalau dulu TV, kalau berita itu dulu TV, kalau dulu sinetron, ya alhamdulillah ya, jangan. Tapi kemarin dulu ya, saya memang sering membaca Al-Quran itu dibarengi dengan suara musik. Itu bukan karena apa, saya itu lagi mengukur kemampuan saya dengan daya ingat saya, dengan hafalan saya. Apabila diganggu dengan suara musik ini, fokus saya hilang atau tidak, itu karena beda. Ambil ini baca ayatul subhanahu minan nasi ma wallahu kayak ulama ini itu ampun. Kita fokus. Kita meluangkan waktu 5 menit atau 10 menit. Kalau kita mau khawatir ketinggalan dengan adanya acara TV, panjenengan silakan ambil waktu malam hari keluar terganggu. Jangan tengah dulu. Itu malah hebat lagi. Panjenengan bisa dapat mulainya, panjenengan juga dapat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asarabuka dan seterusnya. Itu langsung hebat lagi. Ada nafilah, ada zikrillah yang hebat. Neko Al-Quran ketika dibaca oleh kita itu beberapa kemuliaan, beberapa pahala datang pada kita. Itu Al-Quran. Ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf? Allah balas satu hurufnya itu dengan 10 kebaikan. Maca Quran tobe, maca netok niku wis dibalas dengan 10 kebaikan satu hurufnya. Ini manfaat pertama. Manfaat keduanya, kita berkalam dengan Allah. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran.
Niki nomor kelima. Kalau Al-Quran dibaca di rumah kita, maka rumah kita sedang dicas. Karena nanti ada sinar muncul dari rumah kita. Keempatnya nanti apabila dengan telaten 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, ketika sudah rampung 30 juz, kemudian bacaan Qul a'udzu birabbin nas, mungkin khatamnya 1 tahun kemudian, 1 bulan kemudian, atau mungkin 3 tahun kemudian, nggak masalah. Yang penting khatam terus khatam. Lah ketika khatam itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tamu untuk kita, tamu istimewa, bukan presiden, lebih mulia dari presiden, bukan bupati, bukan camat, bukan siapapun. Allah menurunkan kepada kita situna al-famal, 60.000 malaikat. Ketika kita khataman, ketika kita membaca doa, Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an, 60 malaikat yang mengelilingi kita yang kita tidak tahu ikut mendoakan amin. Wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an, amin. Wa bina bi hidayatil Qur'an, 60.000 malaikat ikut mendoakan kepada kita. Pernah seorang alim, pernah seorang guru Al-Quran nonton ini coba dalam kondisi haflah khatmil Quran, beliau lagi di panggung sedang mengawal santri-santrinya lagi khatmil Quran. Kemudian ada santrinya datang, yaitu wonten tamu tapi untuk menunggu ini cari Jakarta, silakan nanti suruh nunggu lagi. Jadi mungkin tamunya Menteri Agama, suruh nunggu aja. Ada tamu yang lebih penting dari Menteri Agama. Ternyata kelapa itu lagi minggu di santrinya khataman Al-Quran lagi baca doa. Ini. Jadi monggo. Al-Quran kelihatannya sepele, tapi ternyata dan besok Al-Quran Al-Asyur wal-Quran yashfa'ani. Puasa dan Al-Quran besok di hari kiamat yashfa'ani akan memberikan pertolongan. Nah, ini ikhtiar. Lah termasuk niki tingkat nama niki maka ilmanu li sitam min anfusikum ajmat lakumul jannah. Jaminkan aku dengan 6 perkara dari dirimu, niscaya akan aku jamin kalian dengan surgaku. Yang pertama, usduqu idza haddastum, jujur ketika berbicara. Ini yang pertama. Jujur itu angel apa abot? Ya angel ya abot. Orang ustaz itu yakin sing jadi jujur niku banget abot. Karena saking beratnya yang namanya jujur, sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul yang pertama itu siddiq, jujur. Karena seorang pemimpin apabila tidak memiliki sifat jujur, apalagi pemimpin agama, apabila tidak jujur, ya sudah. Khawatirnya terjadi terhadap agama Nasrani. Itu mengapa? Karena ada penyelewengan pada pemuka agamanya atau pendeta-pendeta. Ada penyelewengan agama, ya, termasuk kayak sekarang Paul yang Nabi 26 ya. Paul Zek atau orang-orang ini tuh kan kayak kenapa kok putus asa itu orang frustasi lah. Orang Tegal, Pak. Iya, orang Tegal itu Tegal ibu banyak Tegal. Asli lahiran Tegal. asli dari Tegal. Oh, tapi orangnya rantauan dari Cina dulu ya, eksotis. Ada yang lakukan kitab hebatnya tadi, yang saya nggak habis pikir. Ada orang yang percaya bahwa dia Nabi. Itu yang hebatnya kayak gitu.
Nabi Yakub 26. lah kalau baca syahadat terus nanti syahadatnya seperti apa kan? Nah, kalau yang namanya Nabi dari dulu dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi yang terakhir itu pasti namanya hanya satu kata. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai terakhir kanjeng Nabi itu hanya satu kata. Tidak ada yang dua kata. Nah ini Paul apa begini? Ya memang Indonesia itu fenomenanya dengan Nabi palsu ya. Urzukun idza kasastum yang pertama, apabila kita bisa menjaminkan kepada Allah dengan ucapan kita yang jujur, kata-kata kita yang jujur, insya Allah Allah akan jaminkan surga untuk kita, insya Allah. Lah, karena saking beratnya kita untuk melakukan jujur itulah maka pahalanya itu, ganjarannya itu luar biasa. Wis, oke ente bisa jujur surga, wis gampang surga, jujur sih penting. Yang pertama, makanya makanya dewek, anggur orang dulu sedih, ada yang calonnya enggak. Gue yang sekali, aku kesini tak ada, orang tidak orang, tidak ada orang. Langsung kata ada banyak bohong yang dilakukan. Nah, bulannya dengan lagi, ayo mimpi mulai mimpi untuk kita bisa melakukan kejujuran. Ya jujur 100% memang dia belum bisa, tapi mimpi tetap. Wa'afu idza wa'atum, nepati nalikane janji. Ya, nepati nalikane janji. Janji wa'afu idza wa'atum, tepati ketika janji. Jadi aku belum milih duitnya. Kalau kita memang belum bisa, kayaknya gambarannya belum bisa bahwa untuk nyaur dalam waktu 1 bulan 2 bulan, jujur aku milih duitnya sih. Si nyaure waktunya aja kosi kecepatan. Soalnya gambarannya kayak jadi jenengan duit sing madan longgar sama orang ya itu lah. Lah ada kira-kira bulan ngomong jujur supaya sing madan longgar kayak itu supaya ayo wis memang aja karena kepengen nyilirnya ya kira telung nyilir duitnya telung dina tak baik tak sawi telung dina kira gue kok seminggu mandi telung dina tak sawi telung dina luka kira telung dina dan orang juga jauh telung dina makan dina ini orang juga jauh. Misalnya kita dina harus mati, orang mati, butuh, mengerjai. Ini akhirnya kita berbohong, kita tidak bisa menepati janji kita kepada orang yang kita berikan janji itu. Maka apabila kita memang susah untuk menepati janji itu, lebih baik jangan mudah untuk berjanji. Wa'afu idza wa'atum, ingkang kaping 3 wa'adu idza futiltum, wa'adu idza futiltum.
Ingkang kaping 3 nipun inggih menika antu adul amanah. Hendaknya ketika kita mendapatkan amanah itu disampaikan. Antu adul amanah. Kadang yang sulit itu ketika orang justru mencari amanah. Orang mencari amanah bukan menyampaikan amanah, tapi membebani diri dengan amanah. Moga-moga apa nyobis jadi nyobis bisa amanah ya itu. Itu kan berarti justru lagi mencari amanah. Nggak tahu nanti akan disampaikan atau tidak. Lah ketika kita ketika kita mendapatkan amanah dari siapapun, hendaknya kita menyampaikan amanah tersebut atau lakukanlah apa yang menjadi amanahnya itu. Nah, amanah yang ada pada diri kita saat ini, siji bojo ini mana? Titipan Gusti Allah. Lahiriahnya dulu kita meminta kepada orang tua si perempuan itu, lahiriahnya. Tapi hakikatnya adalah kita menerima bahwa perempuan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dibimbing, dibina. Setelah kita mendapatkan amanah pertama, yakni seorang perempuan yang disebut dengan istri kita, dari situ kemudian lahir anak kita. Anak kita itu juga termasuk amanah yang nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau duwe bojo keprimen, kau duwe anak keprimen, itu pasti akan ditanyakan semuanya. Pasti. Sama ingkang wau kisah kula wau. Ingkang begitu jedhet ana wong tukang kayu sing tekan, begitu tukang kayu sing tekan, akhirnya apa? Akhirnya tukang kayu niku sing gelem bakirin mayit selama 40 hari nang jerone kuburan. Gawe kuburan luar loro, siji nggo si mayit si juragan niku, siji nggo tukang kayu. Dia hanya memiliki harta, yakni hanya sebilah kampak atau batu. Dia tidak punya harta apapun. Tekam maring keluarga juragannya. Masihkah sayembara yang kemarin-kemarin disampaikan ke masyarakat itu berlaku, bahwa apabila ada orang yang mau menemani Pak Juragan ini di kuburannya selama 40 hari, maka dia berhak mendapatkan separuh dari hartanya. Oh iya, masih silakan. Saya mau. Oh, diantarakan jenazah diangkat lebetan dengan kuburan, si tukang kayu ini lebet dengan kuburan. 7 langkah para tazingin pulang, malaikat mungkar nakir datang. Begitu tekak sing ditekani, dudu sing mati tapi sing urip. Sing urip ya kalau bukti keliwat dan sebagainya ya. Ente siapa? Aku tukang kayu. Apa yang kamu miliki? Saya nggak punya apapun, saya hanya punya sebilah kampak ini. Buat apa kampak itu? Ini saya buat kalau pagi-pagi saya bawa ke hutan untuk mencari kayu. Oh, muka akhir pulang. Besok datang lagi. Kamu cari kayunya di mana? Saya cari kayunya di hutan. Itu hutan milik siapa? Itu hutan gak ada yang punya karena itu alas bro. Gak ada yang punya. Oh, tinggal balik. Ngesuk ke kamar ini. Kok sapi sekon negor kayu, kayunya dibelah, ditimbang apa orang? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 39 hari si tukang kayu ini pulang balik ditakoni kampak kayu, karena gue lagi. Begitu hari ke-40 harinya,
malaikat mungkar nakir datang, dia langsung keluar dari kubur. Wah, sesuatu beris. Lah keluarga juara itu sudah menanti. Tukang kayu, silakan ambil bagian yang separuh dan milik dari bapak saya atau juara. Si tukang kampak ini pun boten kalau misalnya butuh, nyawa misalnya butuh. Lah itu karena kamu tidak, saya sudah tidak butuh. Mengapa Anda tidak butuh dengan kata ini? Saya punya sebilah kampak saja, ditanyakan oleh Mungkar Nakir itu sampai 40 hari baru selesai pertanyaannya. Apalagi kalau saya punya ini, pertanyaannya akan seberapa rumitnya. Nah, makanya mangga semua yang kita terima, semua yang ada dalam diri kita itu semuanya adalah amanah. Walaupun kita bukan RT, walaupun kita bukan lurah, walaupun kita bukan anggota dewan, tapi ternyata di dalam diri kita, termasuk mata kita adalah amanah dari Allah, termasuk tubuh kita amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa mata yang aku berikan kepadamu dari manusia? Biar mencing tidak benar. Gusti ngangge maca Quran, Gusti ngangge ya. Apa yang nanti dilakukan oleh pasti ditanya. Oke. Niku ingkang kaping 3 itu menyampaikan amanat. Amanat itu pasti akan disampaikan kepada yang memberikan amanat itu. Yang memberikan amanat harta kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan amanat kepada kita berupa istri kita adalah Allah. Yang memberikan anak, menitipkan anak kepada kita adalah Allah. Semuanya itu pasti akan ditanyakan besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebulannya duit bojoke ya orang guna mbok enak-enak kok. Kemarin loro ya kan. Kemarin loro. Terima loro. Buat mengatakan Ya. Karuan sing lanang jere surga. Ya. Tapi sing wedone kan neraka. Sing wedone neraka. Contohnya apa? Pokoknya adalah wong wadon sing lagi kena maju, ambil maju pula jangan maju enak itu. Tapi agar maju sing ini kok panas ekor. Angger anak dokumentar dibuat be maksudnya akan nih. Kita sakit panas saya dulu. Ya, angger durung siap aja lah. Angger dereng siap jangan. Itu jangan. Kalau belum siap jangan. Kalau belum siap. Kalau sudah siap, maksudnya bukan siap sing lanang ento. Sing wadone niku siap kula nggak dari rencang niku teng Grendeng. Niku saya itu. Dia sudah diperbolehkan sama istrinya karena memang istrinya Nurul Sewu itu memang punya kelainan. Kelainannya apa? Ada satu organ yang ada dalam rahimnya dia, rahim dan sekitarnya dia. Itu memang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Nurul Sewu ketika melakukan hubungan, sang suami itu sudah tidak merasakan apapun. Sehingga akhirnya sang istri, Mas, silahkan jenengan cari istri. Tapi tolong saya jangan diceraikan. Saya siap membuat tanda tangan di pengadilan. Saya siap. Niku anaknya pun tiga. Niku istrinya tiang Tulungagung. Ingkang jaler aslinya tiang Gede. Niku saya itu yang bercerita. Tapi walaupun yang sedemikian ternyata karena memang tasma'atine melihat perjuangan ketika itu diangkatnya berbarengan ketika diangkat ada operasi sesar sekaligus dengan sehingga melihat perkembangan melihat perjuangan sang istri ketika itu dalam kondisi angkatan lah enggak tega-tega teman aku orang ini enggak tahu awaknya nganggo bojo mari ngonoisuara ya itu Nikmatin yang ada. ini minat sampai sampaikanlah amanat itu kemudian wafatu
Nyanggul. Ya, alat nyangkul. Ya, itu jaga. Wafatu furujakum. Saat ini peluang untuk baik laki-laki atau perempuan keluar untuk melakukan zina itu gampangnya kosa itu. Saya itu tidak usah mencari taruh mencari pelacur, mencari apa, tidak. Kadang-kadang kalau memang benteng di dalam diri kita untuk menjaga agar kemaluan kita ada otak-atik, ada warna-warna dan sebagainya, itu saat ini Masya Allah. Oh tinggal buka mengkono anak kesempatan yuk. Wafatu furujakum ingkang satrasipun tundukkanlah wabwatu absarakum, tundukkan pandangan mata. Tundukkan pandangan mata itu ya berarti nafas ini. Ya, dulu baik agar pengertian tundukkan pandangan mata kan berarti dulu baik. Aslinya jangan sampai apa yang tidak dihaki oleh kita. Ini pengertiannya bukan dalam pengertian terhadap perempuan toh, tapi juga ada banyak hal-hal yang semula bukan milik kita, tapi karena pandangan kita cenang-nangan, itu akhirnya keluar untuk melakukan contoh adem lewat pendidikan anak rumah lawang buka meja HP anak HP api biasa ini pun cenang-nangan. Wah, oke, cukup kan? Kasih dulu. Itu bisa. Jadi wafatu absarakum, tundukkan kepala. Dalam artian tundukkan kepala itu bukan hanya menutup pandangan kita dari perempuan lain, tapi menutup pandangan kita dari yang bukan haknya kita. Dan yang bukan haknya kita. Ambil dulu bagian yang kita malah ketemu kalau pakai kita konin dulu. Jadi primer orang yang begini pasti pengajian kau dulu baik. Jadi kurangi pandangan kita dari hal-hal yang memang itu bukan hak kita. Mulanya kita nyuruh tolong ya ibu-ibu, ambil jenengan dan ibu ya ajaran kok lari sini baca. Orang inhalenan boleh nampak, inhalenan boleh kudu, terus nampak Street terlalu. lambingnya setrit, terus di sorenya buat celana sih biasa operasi sama, ya, 11 sekolah kami kayak gula biar ya, ada orang di dalam, emang itu terus ada. Itu dalam rangka wabwatu absarakum, mengurangi atau menundukkan pandangan. Yo, dulu kayak kiri, tetap basic lewat, pokoknya kayak lapor mami, di bawah tapi kayak lapor mami, mami kan pas wonten ingkang orang di motor, nalika dalam kondisi tidak jalan, itu kan boten nopo-nopo. Tapi ketika berjalan dalam kecepatan 30 km per jam, 40 km per jam, kan kemudian baju itu kemudian karena terbawa angin gunung selamat ya. Jadi niki obat yang masih mengundang fitnah ingkang mekaten monggo jaga panjenengan, jaga panjenengan ingkang mekaten. Lajeng ingkang terakhir cegahlah kedua tangan kalian, maksudnya cegah tangan kalian dari yang bukan haknya. Aja gampang celaka-celekut, aja gampang plak-plak, jangan mudah dengan tangan kita untuk menyakiti orang lain. Tuding, jari telunjuk, kalau dimiliki
oleh orang yang tepat akan tepat sasaran. Tapi kalau jari telunjuk digunakan oleh sesuatu, itu bisa menyakitkan sampai seumur hidup. Contoh, jenengan duwe pembantu, dia melakukan kesalahannya sebenarnya kecil, aslinya kecil, cuman karena panjenengan lagi dalam kondisi nggak tahu, ada bawaan emosi, lagi jekel bojone apa ya itu, ya lagi sensi lah pokoknya. Ada anak buah yang kebetulan kemudian melakukan itu, kemudian panjenengan kalau mati itu, kalau mau tudingan itu kok nanti dasar ngerasa dan nyoma sampai kata-katanya itu dengan tangan yang kita lakukan berarti telah menyakiti, dan biasanya itu seumur hidup. Aku lapar, besok harinya orang itu keluar, aku dan dia membawa sakit selamanya. Kalau kita tidak segera datang ke orang itu untuk meminta maaf, besoknya aku hilang, yakinnya hilang. Perkara kita sudah meminta maaf kepada orang itu dan kemudian dia tidak memaafkan kepada kita, itu urusan dia. Yang penting kita sudah dengan tulus datang meminta maaf kepada dia, akui bahwa kita salah. Ada banyak tangan kita yang kemudian tidak bisa kita jaga tangan kita. Contoh kecil kadang kayak ini. Dengan umpamanya dari kuburan, bermelu ngubur tangganya, ya, bermelu ngubur tangganya. Di dalam bawa air, sepanjang jalan kita pulang bawa air, ini pun di dalam celong, anak paper celong, anak mama celong. Itu sebenarnya tangan kita tanpa terasa telah mengambil hak orang lain. Ini isimu kena oleh nadu aku kaweta jepenya itu malah dibawa itu. Itu tangan kita berarti, makanya hendaknya kita bisa menjaga kedua tangan kita. Cegahlah kedua tangan kita dari melakukan sesuatu yang itu adalah bukan haknya kita, atau merampas orang lain, haknya orang lain dengan tangan kita. Nah, kita saya jawab. Bu, ini untuk pertanyaan, untuk dalam 5 menit. Menawi wonten saya mesti ngaji ya, untuk komunikasi. Mugi-mugi nopo ingkang kawula sampaiaken niki hadis niki dipun riwayataken dening Imam Baihaqi saking sahabat Mubarak Ibnu Smith. Jadi antara Habib Smith ya, saya pada Somit, asli itu Somit, tapi memang wonten trak Kanjeng Nabi Smith belajar wonten sentra dan